Matematika. Ayo belajar pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi yang akan diajarkan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pecahan. Apa itu pecahan? Adakah yang pernah mendengar istilah pecahan? Atau adakah yang sudah tahu apa itu pecahan? Sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Tak bisa roti ya? Enggak. Iya. Enggak. Oke. Enggak. Oke ya. Enggak. Oke ya. Enggak. 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 Ini kenapa kok bertengkar? Ini mau minta roti saya. Orang Islam nggak boleh pelit, harus saling berbagi. Sekarang rotinya dipotong nama besar. Oke. Kita buka dulu. Kecil buat satu potong. Jadi satu potong. Ya, makasih ya. Jadi kecil betul. Makasih. Ini buat saya satu potong. Jadi gitu teman-teman orang Islam nggak boleh pelit. Kalau pelit temannya setan. Siap. Siap. Islam harus saling berbagi. Siap. Siap. Dari video tersebut, terdapat dua hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, yakni yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus saling berbagi. Kita tidak boleh bersifat pelit, karena bersifat pelit itu adalah sifatnya setan. Maka dari itu kita harus saling berbagi. Kemudian selanjutnya, dalam membagikan hal sesuatu, kita harus adil, atau ketika memotong bagian harus sama besar. Lantas, apa hubungan video tersebut dengan materi yang akan kita pelajari? Kira-kira, apakah ada yang tahu apa hubungan video tersebut dengan materi pecahan? Baik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar seseorang yang akan memotong roti. Kemudian setelah dipotong, roti tersebut kini menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian pada gambar yang lain, terdapat seseorang yang sedang memotong roti. Setelah dipotong, roti tersebut kini menjadi 4 bagian yang sama besar. Lantas, apa hubungannya dengan pecahan? Konsep dasar pecahan.
Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Dalam hal ini, pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari satu yang utuh. Pecahan juga sebagai satu bagian dari suatu kelompok atau himpunan tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat gambar satu persegi panjang. Kemudian, persegi panjang tersebut pada sebagiannya saya beri warna coklat. Setelah itu, bagian yang berwarna coklat saya potong. Nah, bagian coklat tersebut yang sudah terpotong dinamakan satu bagian dari dua potongan persegi panjang yang ukurannya sama besar. Dan dalam matematika dilambangkan dengan 1/2 atau satu bagian dari dua yang ukurannya sama besar. Pada gambar lain terdapat 4 buah apel di atas sebuah piring. Salah satu apel berwarna merah. Apel yang berwarna merah tersebut merupakan satu bagian dari 4 apel yang ada di piring. Dan dalam matematika dilambangkan 1/4 atau satu bagian dari 4 apel yang berada di atas piring. Dua ilustrasi tersebut merupakan suatu ilustrasi tentang bilangan pecahan. Dengan demikian, potongan-potongan roti yang tadi merupakan salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan, di mana pada potongan roti yang tadi, yang pertama dipotong menjadi 1/2 bagian, dan roti yang kedua dipotong menjadi 1/4 bagian. Dalam matematika, pecahan dilambangkan dengan bentuk A/B, di mana A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Dalam hal ini, A dan B merupakan bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contoh bentuk bilangan pecahan terdapat pada bilangan 1/2 dan bilangan 1/4. Dalam hal ini, angka 1 dinamakan pembilang. Kemudian untuk garis di bawahnya dinamakan per, dan angka 2 dan 4 dinamakan penyebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menggambarkan bilangan pecahan dalam bentuk gambar yang mungkin sering kita jumpai. Perhatikan bagian yang berwarna pada gambar tersebut. Pada bagian yang berwarna merepresentasikan pembilang, sedangkan secara keseluruhannya merepresentasikan penyebut. Maka gambar tersebut membentuk pecahan 4/8, 2/3, 2/5, dan 3/6. Setelah sebelumnya kita mengenal pecahan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan pecahan. Coba perhatikan gambar bentuk pecahan di bawah ini. Kira-kira lebih besar yang mana? Perhatikan bagian yang berwarna. Ya, benar sekali. 1/2 lebih besar dari 1/4. Dalam membandingkan nilai pecahan, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika pecahan yang dibandingkan memiliki pembilang yang sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Yang kedua,
Jika pecahan yang dibandingkan memiliki penyebut yang sama, maka semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahannya. Setelah tadi kita mempelajari tentang perbandingan pecahan, maka selanjutnya kita akan belajar tentang pengurutan bilangan pecahan. Ayo kita urutkan pecahan-pecahan di bawah ini. Sebelum kita menjawab mengurutkan pecahan, mari kita perhatikan pasangan, bentuk pecahan, dan gambar setiap pecahan. Setelah kita melihat pasangan bentuk pecahan dan gambar pecahan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3. 1/3 lebih besar dari 1/4. 1/4 lebih besar dari 1/5, dan 1/5 lebih besar dari 1/6. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bentuk bilangan yang berbeda. Perhatikan gambar dan bentuk pecahan di bawah ini. Sekarang perhatikan bagian yang berwarna. Yap, benar. Pada bagian yang berwarna pada gambar, terdapat pada setengah bagian di setiap gambar pecahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/2, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dan bisa dikatakan sebagai pecahan senilai. Setelah kita mempelajari penjelasan-penjelasan tentang pecahan yang tadi, untuk mengetahui tingkat pemahaman kita, mari kerjakan soal latihan berikut ini. Semangat belajar!